Ya, baik. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua ini dalam daring ini, kegiatan daring. Nah, semoga kalian tidak bosan-bosan bertemu dengan saya, ya kan? Nah, ya, baik. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Langsung saja saya pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang kita doakan hari ini dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Kemudian masih semangat kan belajar kan? Masih, Bu. Ya, bagus ya, alhamdulillah. Nah, semangat ya, harus semangat walaupun dalam keadaan seperti ini ya, semoga corona cepat berakhir ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hari ini saya masih menyampaikan materi minggu lalu ya. Namun karena minggu lalu, mengapa saya sampaikan masih hal yang sama? Karena minggu lalu saya lihat tugas kalian itu belum maksimal. Masih ada beberapa peserta didik ya, atau beberapa dari kalian itu masih ada yang belum tuntas ya. Jadi hari ini kita tuntaskan, kita ulangi materi kita dan kita tuntaskan apa-apa yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan nanti ya. Ya. Baik, nah saya ulangi saja, saya jelaskan kembali materinya. Ya, saya jelaskan materinya. Oke, baik, yang baru gabung silakan tulis chat dulu. Ya, kalian yang sudah hadir di sini silakan tulis di kolom chat ini kehadiran kalian. Dan nanti jangan lupa tulis juga di Google Classroom kehadirannya ya. Nah, ya saya langsung saja saya bagikan materi kita. Bagaimana? Sudah nampak? Sudah, Bu. Dapat dilihat ya, dapat ya. Oke. Nah, kali ini kita masih belajar tentang teks hikayat. Ya, teks hikayat. Ingat tujuan pembelajarannya atau kompetensi dasarnya, misi yang harus kalian selesaikan itu ada satu saja ya. Dari dua ini ada satu, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Dan tujuannya adalah setelah kalian mampu itu, setelah melakukan pembelajaran dengan model discover learning itu hanya saya yang tahu ya, nanti kita prosesnya ini. Nah, kemudian kalian juga nanti membaca ya, literasi ya, membaca di Google Classroom yang saya bagikan itu. Kemudian kita melakukan tanya jawab nantinya. Kemudian kalian mendiskusikan LKPD dan saya berikan penugasan. Kalian itu diharapkan mampu mendata 3 nilai dan 3 isi cerita rakyat atau hikayat dengan tepat. Jadi cukup 3 saja ya. Meskipun nanti teksnya itu banyak nilai-nilai yang kalian temukan, cukup kalian tulis 3 saja. Nah, di dalam LKPD kita diskusikan nanti di Zoom ini ya. Kemudian setelah kalian mendata, kalian deskripsikan. Deskripsikan itu artinya menjabarkan, menjelaskan ya. 3 nilai dan 3 isi tersebut yang didata dengan jelas dan menjalin kerjasama yang baik. Jadi kalian itu diharapkan bisa menjalin kerjasama, harus kompak ya, saling mengisi lah antara teman yang satu dengan teman yang lainnya begitu. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjutkan. Nah, ini sama seperti kemarin ya. Ini adalah peta pemikiran atau konsep pemikiran dari teks hikayat ini. Jadi ketika kalian ingin memahami hikayat, kalian harus tahu definisi, ciri-ciri, unsur, contoh, dan langkah-langkah mendeskripsikan. Ingat tujuan pembelajaran kita, kalian harus mampu mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan yaitu
nilai dan isi. hikayat itu. Nah, nilai itu letaknya di mana? Nilai itu berada di unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik. Kan nilai-nilai. Kalau isi letaknya itu ada di unsur intrinsik. Ya, coba masih ingat tidak minggu lalu? Isi itu apa saja sih? Dalam teks hikayat bisa berupa apa saja dia? Isi dalam teks hikayat. Watak. Iya, watak. Ingat, Tokoh. unsur-unsur intrinsik apa saja? Unsur-unsur intrinsik. Telaga, towas, T. T-nya apa, T? Tema. Nah, L. Latar. Alur, Gaya bahasa. bahasa. Tokoh. W. Watak. Kemudian Watak. Amanat. dan Sudut pandang. Ya, bagus ya. Sudut pandang. Ingat, ya, pintar. Tepuk tangan. Kemudian unsur ekstrinsiknya nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa saja? Ingat? Nilai agama. Moral, Sosial. budaya, Nilai religi, pendidikan agama. dan nilai. Iya, banyak ya, nilai pendidikan Pendidikan. dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ingat definisi hikayat. Definisi hikayat. Hikayat adalah karya sastra Melayu klasik prosa lama yang mengisahkan kehidupan seseorang di lingkungan istana. Jadi dia tidak mesti raja yang diceritakan, tapi orang-orang yang berada di lingkungan istana. Begitu ya. Nah, paham? Paham ini? Paham. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung catat ya, nanti kalian tanyakan di akhir. Nah, ingat, ini ciri-ciri hikayat saya sampaikan kembali. Ciri-cirinya adalah dipaklik. D-nya itu didaktis. P-nya pralogis. Ingat kan didaktis artinya mendidik. Pralogis artinya tidak masuk akal. Anonim tidak memiliki nama pengarang. Komunal artinya milik bersama. Lisan berarti disebarkan secara atau dari mulut ke ke telinga, bukan ke mulut. Mulut ke mulut. Iya, mulut ke telinga baru disebarkan lagi, gitu kan? Ya, lanjut. Istana sentis artinya adalah mengisahkan kehidupan di lingkungan kerajaan. K-nya klise, bahasanya berulang-ulang dan arkais atau kuno. Apa contoh bahasa arkais kemarin? Contohnya? Yuk, apa? Hatta, ya kan? Syahdan, nah, sahibul hikayat, tuh ya kan? Apa artinya? Artinya itu adalah dikisahkan, diceritakanlah, nah gitu kan? Atau misalkan hatta kemudian, ya, nah, itu arti-arti dari bahasa-bahasa itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur prosa, ingatkan. Unsur intrinsiknya telaga towas, prosa. Mengapa prosa? Karena hikayat termasuk prosa. Nah, kemudian unsur ekstrinsiknya ingatkan nilai-nilai ya. Ingatkan. Lanjut isi hikayat. Nah, ini isi hikayat nih. Nanti yang berhubungan dengan yang kalian deskripsikan nanti. Jadi isi hikayat itu hal-hal yang penting yang terdapat di dalam cerita rakyat atau hikayat. Hal-hal penting itu biasanya terdapat di unsur intrinsik, yaitu berhubungan dengan tema, tokoh, peristiwa, alurnya bagaimana kan, amanatnya, watak tokoh itu, dan lain-lain. Ya, hal-hal penting lainnya. Itu dinamakan dengan isi. Ya, paham sampai di sini? Paham. Terus paham. Lanjut, nilai-nilai. Nah, ini yang deskripsi yang kedua yang harus kalian deskripsikan nanti adalah nilai-nilai. Ada nilai agama, sosial, moral, budaya. Ini nilai yang paling sering muncul di dalam cerita ya. Nilai agama, contohnya misalkan ada nilai-nilai itu bisa dilihat dari ucapan seseorang, bisa dilihat dari tindakannya atau cara berpikirnya.
Ya, atau bisa juga melalui pernyataan langsung dari penulis juga bisa. Misalkan ya saya ambil contoh, Neza adalah anak yang baik hati. Dia sering membantu orang lain. Berarti Neza itu memiliki nilai apa? Nilai moral. Nah, nilai moral karena dia baik hati. Kemudian sering membantu, nilai apa? Sosial. Nilai sosial, ya pintar. Neza setiap hari Neza melaksanakan ibadah sholat subuh. Berarti nilai apa? Nilai agama. Ya, pintar. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya. Paham ya nilai-nilai ya? Bu. Ya, Bu. Nah, ini kemarin hikayat si miskin nih yang saya sampaikan minggu lalu. Ya, nah, coba kalian lihat. Di sini di kutipan ini yang mana nilainya? Dari kalimat yang mana nih yang menunjukkan nilai? Baca coba. Kita lihat. Si miskin menyatakan keberatan bukan. Ayo. Diamlah. Pak. Tuhan jangan menangis biar Siapa dulu yang mau? Silakan. Saya Bu gitu ngomong. Coba. Bu. Siapa nih? Siapa yang nunjuk tadi? Yang mau ngomong? Coba saya Purwanto atau siapa? Purwanto, Bu. Nah, Purwanto silakan. Purwanto yang mana Purwanto? Yang menunjukkan nilai. Nilai apa yang terkandung? Nilai sosial. Nilai sosial contohnya pada kalimat mana? Maka berkatalah si miskin, diamlah, Tuhan jangan menangis, biar Kakanda pergi mencari buah mempelem itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuhan. Ya, bagus. Mengapa dia nilai sosial? Purwanto. Karena ingin membantu istrinya mencarikan buah. Iya, bagus ya. Oke, sip. Betul sekali. Nah, banyak yang lain ya. Kita lanjutkan, berarti kalian sudah paham. Lanjutkan. Cara mendeskripsikan nilai-nilai. Nah, ini ya yang harus kalian lakukan nanti ketika bekerja kelompok itu, berdiskusi. Yang pertama kalian baca, simak cerita yang ada di LKPD itu ya. Nah, kalian baca ceritanya. Saya ganti tuh, kemarin kan hikayat si miskin. Hari ini kita hikayat Putri Kemuning. Ya, kalian baca. Ya, hikayat Putri Kemuning. Kemudian setelah dibaca, kalian pahami alurnya. Bagaimana pembukanya, kemudian konfliknya, sampai dengan cara penyelesaian masalah. Ingatkan ya, alur itu ada dimulai dari perkenalan, konflik, gitu kan, klimaks, anti klimaks, kelar penyelesaian. Nah, gitu ya. Perkenalan artinya mulai awal cerita, kemudian konflik artinya adanya permasalahan. Kemudian klimaks artinya masalah itu menuju puncak. Kemudian anti klimaks, masalah itu berarti mereda, gitu kan. Nah, kemudian kelar penyelesaian. Ya, ingat artinya masalah itu selesai atau ada kodanya kalau bahasa sekarang ya. Selesai. Kemudian, nah setelah pahami alur, kalian tulis datanya. Data berupa kutipan yang menunjukkan nilai. Kalian tulis mana kutipan yang menunjukkan nilai. Kemudian tulis juga data atau kutipan yang menunjukkan isi. Yang mana kutipan yang menunjukkan bahwa ini ada tokoh nih, ada watak ini. Atau ada amanat di sini, ada tema di sini. Yang mana kutipan-kutipan itu. Kemudian kalian jelaskan data tersebut berdasarkan teori. Alasan-alasan kalian berikan. Ya, alasan kalian berikan di dalam menunjukkan data itu. Mengapa data itu disebut nilai sosial atau nilai budaya? Nah, berikan alasannya. Kemudian baru disampaikan jika perlu. Nah, disampaikan inilah dalam tahap presentasi nanti ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, satu orang dari kalian itu mempresentasikan. Paham? Paham. Oke. Kita lanjutkan. Link video pembelajaran sama, ini link video ini boleh kalian buka di YouTube atau kalian cari video-video yang lain ya tentang hikayat, banyak itu di YouTube itu. Nah, jadi YouTube itu tidak hanya kalian nonton konten yang tidak bermanfaat ya. Jadi kalian nonton juga konten-konten yang berhubungan dengan pembelajaran. Boleh belajar bahasa Indonesia, ada. Mau belajar matematika, ada. Banyak di YouTube itu ya. Ya, manfaatkan. Iya, Bu. Ya, sekarang. Baik,
Nah, kayu belian biji selasih cukup sekian. Terima kasih. Baik, ya setelah ini silakan ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya, Bu. Mana siapa? Angkat tangannya. Saya lihat angkat tangan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oh iya, Naluri. Silakan Naluri. Bu, saya mau bertanya. Ya. Setahu saya kan ada cerita tentang batu bala, batu betangkuk. Apakah Maaf, belum tidak jelas Naluri. Pelan-pelan Naluri. Apa Naluri? Diulangi, silakan. Setahu saya kan ada cerita tentang batu bala, batu betangkuk. Iya. Batu bala, batu Cerita tersebut betangkuk. ke cerita hikayat, Bu, termasuk ke cerita hikayat. Iya, baik. Apakah batu bala, batu betangkuk itu termasuk ke dalam cerita hikayat? Baik, ya saya tampung dulu, bentar. Siapkan yang mau mencoba menjawab silakan. Ya, sambil kita lihat saat kita tunggu pertanyaan berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, satu orang lagi atau lebih boleh. Bu. Siapa? Angkat tangan. Ya, Purwanto, silakan. Bu. Ya, silakan Purwanto. Bu, mengapa teks hikayat tidak memiliki pengarang? Oh iya, mengapa hikayat tidak ada pengarangnya? Bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Saya buka dulu nih. 3 dulu. Sesi pertama. Tidak ada? Ini ya? Tidak ada ya? Asnati? Oh tidak. Oke ya, baik. Nah, ada 2 nih pertanyaan. Yang pertama, apakah cerita batu belah batu betangkup itu termasuk hikayat? Coba siapa yang mau menjawab silakan. Saya beri dulu kesempatan kepada kalian. Salah tidak masalah. Nah, salah tidak masalah. Coba kemukakan dulu. Siapa yang berani angkat tangan? Ayo. Ayo coba. Tidak ada yang berani? Salah dan apa, bukan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Nah, silakan Asnati, coba. Menurut saya tidak termasuk karena tidak memasuki lingkungan kerajaan. Iya, batu bala itu bukan termasuk hikayat karena ceritanya tidak masuk ke lingkungan kerajaan. Ya, tidak berada di lingkungan kerajaan. Ya, yang diceritakan di batu bala itu siapa? Tentang seorang ibu dan anak. Ibunya kenapa ibunya itu? Bersedih. Masuki batu. Masuk dalam batu ya karena dia merajuk kan? Merajuk. Iya, boleh tidak seorang ibu merajuk harusnya? Boleh. Sifat yang baik atau jelek itu merajuk itu? Jelek. Harusnya jangan merajuk ya. Cari lagi makanannya ya sebagai ibu kan begitu kan? Iya. Nah, itu. Jadi bukan ya batu belah batu betangkuk itu bukan termasuk ke dalam hikayat. Ya. Paham ya? Dia itu dongeng biasa, cerita rakyat biasa. Dia termasuk cerita rakyat namun bukan jenis hikayat. Cerita rakyat biasa. Sama seperti Tok Kulub. Nah, gitu kan? Batu balah itu jadi karena dia ada batu, berarti dia termasuk ke dalam legenda. Ya, ada tempatnya kan? Sama seperti Tangkuban Perahu. Nah, itu legenda. Batu mak dinding, batu mak buang, batu mak dinding, batu berdinding, ya kan? Banyak lagi yang lainnya gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan dari Purwanto? Mengapa hikayat tidak ada nama pengarangnya? Coba siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ayo. Logikakan. Tadi kan ciri hikayat kan dipaklik tuh. Salah satunya adalah anonim. Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu. Siapa, Aris ya? Ya, Bu. Silakan Aris. Kameranya Aris, coba Aris buka Aris. Aduh.
Iya, Bu. Terima kasih kamu tadi bersepan, Bu. Ya lah, oke lah. Nah, silakan Aris, silakan. Apa Aris? Apa hikayat? Dulu, Bu. Tidak ada pengarang. Boleh mati ini kan, Bu? Boleh, silakan. Karena cerita hikayat merupakan cerita yang turun-menurun melalui lisan. Ya, ada tidak pengarang lisan? Bisa tidak kita temukan kalau cerita itu disampaikan secara lisan? Pengarangnya bisa ditemukan tidak? Tidak bisa. Ya, karena kita tidak tahu asal muasal pertama kali cerita itu hadir itu dari siapa, gitu kan? Nah, tidak tahu. Contoh cerita apa kalau di Kabupaten Sambas ini ya, selain Batu Mabuang tadi, Batu Belah tadi. Siapa cerita pengarangnya? Tidak tahu kan kita kan? Iya, karena memang kita tidak tahu awal mula cerita itu dari mana, gitu kan? Atau cerita Malin Kundang. Apakah benar-benar ada manusia yang dikutuk menjadi batu? Atau apakah ada batunya dulu baru dibuat cerita? Misalkan orang itu lihat ada batu seperti manusia yang sedang meringkuh gitu kan? Nah, bersujud. Nah, kemudian dari batu itu punya inspirasi manusia ini untuk membuat cerita. Kan bisa saja kan? Nah, bisa saja. Atau misalkan Bukit Gajah yang ada di belakang SMK kita itu. Ya kan? Mengapa disebut Bukit Gajah? Apakah ada ceritanya? Apakah dulu gajah itu meninggal di sana? Nah kan? Dibuat dulu cerita. Karena ada seperti gajah, jadi dibuatlah cerita asal mula Bukit Gajah. Begitu kan? Nah, itu bisa saja ya. Jadi, mengapa hikayat itu tidak ada nama pengarangnya? Karena dia disampaikan secara lisan, secara turun-temurun, dan tidak diketahui orang yang pertama kali menyampaikan cerita tersebut. Paham? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Terima kasih, Purwanto. Ya, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada bilang, tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Ya, baik ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke LKPD. Saya share dulu ya, saya lihatkan dulu tugas kalian. Bagaimana, sudah nampak Google Classroom-nya? Ya, baik. Bentar ya, saya pindah. Nah, di Google Classroom ini, kan tadi kan yang pertama nih, kalian harus mengisi absensi ya, presensi di sini nih. Kalian tulis kehadiran kalian, baik yang ada di Zoom ataupun tidak ada di Zoom. Silakan tuliskan bukti kehadiran kalian di kolom komentar ini. Ini baru sampai Muhammad Nur nih ya. Hari ini Kak, ini baru ada 14 orang yang menulis. Selanjutnya tolong tulis ya. Kemudian, nah di sini ada LKPD nih. LKPD, silakan kalian kerjakan. Kelompoknya sudah saya bagi nih, kelompok A sampai kelompok D. Nanti setelah kalian kerjakan LKPD itu, saya beri waktu 60 menit. Tidak cukup. 40 menit ya. Bisa ya? 40 menit? Ibu. Boleh. Nah, 40 menit itu kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Nanti kalian boleh diskusi di WA atau Telegram, atau kalian mau membuat forum Google Meet, misalkan sendiri boleh diskusi ya di luar Zoom ini. Nah, setelah kalian diskusikan, satu orang itu mengirimkan jawabannya itu di LKPD ini yang saya bagikan di tugas kelas ini. Yang saya sediakan ini ya. Satu orang saja dari perwakilan kelompok mengirimkan LKPD-nya. Kemudian setelah dikirimkan LKPD-nya, satu orang perwakilan kelompok presentasikan secara bergiliran dalam waktu 3 sampai 5 menit lah. Jangan banyak-banyak ya. Jangan lama-lama gitu. Bentar-bentar saja karena kita pakai Zoom kan. Takutnya sinyal kita putus, kuota kalian habis nanti kan. Nah, paham sampai di situ? Sampai mempresentasikan? Siap? Siap tidak? Siap. Siap, harus siap ya, harus siap. Kemudian setelah dipresentasikan, kalian refleksikan. Nah, ada refleksi di sini ya. Baru kita kerjakan semuanya ya.
Baik, itu saja. Nah, ada perintah di Google Classroom ini, silakan kalian buka. Nanti tapi kali ini kita sampai LKPD dulu ya. Setelah presentasi baru kita masuk ke refleksi dan evaluasi begitu. Ya. Nah, saya akhiri dulu ya kali ini. Kali ini nanti kita bertemu kembali pada pukul 10.30. Cukup ya. 10.30 kita bertemu. Kita masuk lagi presentasi langsung. Paham? Baik. Nah, terima kasih. Ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah selesai LKPD-nya semua? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Baik. Nah, karena sudah saya bagikan kelompoknya dan beberapa orang saya lihat di LKPD itu sudah mengirimkan tugas. Jadi kita mulai saja. Kita mulai saja untuk menyajikan atau mempresentasikan LKPD. Hasil dari diskusi kalian ya. Silakan kelompok pertama langsung saja kepada siapa yang mau mempresentasikan. Ada kelompok pertama? Andre, Angga, Arvina, Aris, Asnati, Ayu, Chang Milyong, Hairil, Cica. Siapa yang mau mempresentasikan? Tidak ada? Belum, sudah siap belum kelompok A ini? Kelompok A siap tidak? Yang merasa kelompok A. Ya, Asnati. Silakan Asnati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin mempresentasikan cerita tentang Putri Kemuning. Kutipan yang didata. 1. Alkisah, hiduplah seseorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Pendeskripsiannya, kutipan tersebut menunjukkan nilai moral yang digambarkan melalui pernyataan bahwa raja adalah orang yang adil dan bijaksana, merupakan contoh perilaku yang baik. 2. Keesokan harinya sang raja pulang dan memberikan hadiah untuk putri-putrinya. Kutipan tersebut menunjukkan nilai moral yang digambarkan melalui kasih sayang sang raja. Sang raja menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dengan memberikan mereka hadiah. 3. Bulan sang raja mencari putri bungsunya tapi tidak ketemu. Kutipan tersebut menunjukkan nilai moral yang digambarkan melalui kasih sayang sang raja. Sang raja menunjukkan kasih sayang terhadap putri bungsu melalui tindakannya yang mencari sang putri. Soal nomor 2. Tokoh ke-10 putrinya itu hanya dirawat oleh inang pengasuh. Pendeskripsian, berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, tokoh dalam cerita ini sebanyak 13 tokoh atau lebih yang terdiri atas 1 raja, 10 putri, 1 inang pengasuh, dan beberapa pelayan. Tokoh Kemuning karena tokoh utama cerita ini adalah Putri Kemuning yang banyak mengalami konflik, sedangkan tokoh lainnya merupakan tokoh figuran. Watak sang raja. Berbulan-bulan sang raja mencari putri bungsunya. Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, watak tokoh dalam cerita ini terdiri atas tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh yang berwatak protagonis adalah Raja dan Putri Kemuning. Raja menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya terhadap anak-anaknya. Begitu pula Putri Kuning yang menunjukkan kasih sayang kepada ayahnya dan tidak dendam terhadap perilaku kakaknya. Sedangkan tokoh antagonis adalah ke-9 kakak Putri Kemuning. Baik. Watak Putri Kuning. Dari anak-anak, hanya si bungsu yang tidak pernah terlibat pertengkaran antara kakak-kakaknya dan lebih senang bermain sendirian. 3. Amanat. Melihat hal tersebut, Putri Hijau merasa iri. Dia kemudian menghasut saudaranya yang lain dan mengatakan bahwa Kuning mencurinya dari saku ayah. Pendeskripsian, rukunlah terhadap saudara sesama saudara harus saling menyayangi supaya tidak ada yang bernasib sama seperti Putri Kuning. Dah. Ya, baik ya. Terima kasih Asnati atas presentasinya. Kita lanjutkan saja ya untuk kelompok yang kedua, kelompok B. Silakan Hafidah Nafisa menyampaikan, Hafidah Nafisa ya yang mau menyampaikan ya presentasi. Betul? Betul? Halo? Dengar suara saya ini? Dengar ya. Ya, silakan Hafidah. Silakan Hafidah Nafisa menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kutipan data yang saya baca, dari anak-anak itu hanya si bungsu yang tidak pernah terlihat pertengkaran dengan kakak-kakaknya dan lebih senang bermain sendirian. Pendeskripsian saya dapat, kutipan tersebut menunjukkan nilai moral. Si bungsu tidak pernah bertengkar dengan kakaknya. Bentar ya, bentar. Ya, lanjut. Sebentar ya. Saya ada tamu bentar. Oke. Nah, silakan lanjutkan. Siapa tadi? Hafidah. Silakan Hafidah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kutipan dari data yang saya dapat, dari anak-anak itu, hanya si bungsu yang tidak pernah terlihat pertengkaran dengan kakak-kakaknya, dan lebih senang bermain sendirian. Pendeskripsiannya yang saya dapatkan, kutipan tersebut menunjukkan nilai moral. Si bungsu tidak pernah bertengkar dengan kakaknya. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Dari yang jawaban nomor 2 saja langsung. Udah ya, nomor 2 ya? Tadi ya? Baik, lanjut saja kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C ingin mempresentasikan cerita hikayat yang berjudul Kemuning. Ya. Alkisah hiduplah seorang raja yang adil, tertib, dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai 10 putri yang cantik. Anak-anak raja mempunyai nama berdasarkan warna yang sulung bernama Jambon, Bunda, Nila, hijau, ungu, kelabu, biru, oranye, merah, merona, dan yang terakhir bernama Putri Kuning. Tokoh dalam cerita ini sebanyak 13 tokoh atau lebih yang terdiri atas 1 raja, 10 putri, 1 inang, pengasuh, dan beberapa pelayan. Tokoh utama cerita ini adalah Putri Kemuning karena ia yang banyak mengalami konflik, sedangkan tokoh lainnya merupakan tokoh figuran. Sekian dari kelompok C. Ya, terima kasih. Siapa Maisari ya? Baik. Terakhir, kelompok D. Silakan presentasikan. Siapa? Siapa kelompok D ini? Rika, Sri, Sitriani, Tania, Tasa, Tesa, Yogi, Uni, Yusrizal. Silakan. Siapa yang mau presentasi kelompok D? Atau saya tunjuk langsung ini? Kelompok D. Sudah saya tunjuk ya, Sitriani. Silakan Sitriani. Mana Sitriani ada? Sitriani, ya silakan Sitriani, sampaikan hasil diskusinya. Ibu. Pada suatu hari sang raja hendak berpergian. Ayah akan pergi sebentar lagi. Apakah kalian inginkan sesuatu? Tanya sang raja. Kutipan tersebut menunjukkan nilai moral yang digambarkan melalui kisah sang raja. Sang raja menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya hingga dengan menanyakan keinginan mereka setelah sang raja kembali ke istana. Dah? Lagi? Sudah. Ya sekian. Tutuplah dulu. Sekian presentasi saya, Siti. Ditutupnya kamera. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan dari keempat kelompok tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Berarti ada berapa nilai yang ditemukan? Kemudian isinya apa? Simpulkan secara umum. Silakan. Ya, silakan Rika Merlita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah nilai yang dideskripsikan merupakan nilai moral semua. Dan dari hasil presentasi teman-teman,
Ada 3 data yang ditemukan. Sebenarnya ada lebih dari 3 data yang ditemukan. Meskipun perintahnya disuruh hanya 3 nilai saja. Dan isi cerita yang dikutip ada 3 juga berupa tokoh, watak, dan amanat. Tokoh yang ditemukan yaitu sebanyak 13 tokoh. Terdiri dari 1 orang raja, 10 orang putri, 1 inang, dan 2 pelayannya lagi. Dan bisa kita ketahui bahwa cerita tersebut memerankan tokoh utamanya adalah Putri Kuning. Lanjut, watak yang ditemukan adalah Raja dan Putri Kuning sebagai protagonis atau baik, sedangkan berbanding terbalik dengan kakak Putri Kuning sebagai antagonis atau jahat. Dan yang terakhir amanat. Ada 3 juga yang ditemukan. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman melalui presentasi kelompok. Sudah, Bu. Baik, ya itu ya. Bagus sekali Rika. Simpulannya berarti bisa kita simpulkan nilai yang ada di dalam cerita Hikayat Putri Kemuning itu hanya nilai moral ya. Moral. Betul. Iya, ada Bu, tidak nilai budayanya di situ? Nilai moral, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nilai agama? Tidak ada ya, belum kita temukan ya. Nah, jadi secara keseluruhan adalah nilai moral. Kemudian setelah nilai-nilai isinya secara karena sesuai tadi perintah di LKPD, kalian hanya saya perintahkan untuk mencari tokoh, wataknya, dan amanat ya. Jadi jumlah tokoh yang ada di sana ada 13 tokoh, betul. Terdiri atas siapa? Raja, ya kan? Dan 1 orang raja. 1 orang raja, 10 orang 10 putri, dan inang pengasuh 1 inang. dan beberapa pelayan. Berarti bukan 13, lebih dari 13 karena pelayan itu kan tidak terhingga ya. Begitu. Baik, selanjutnya, nah setelah kalian setelah menyampaikan hasil diskusinya tadi, sekarang kalian kembali ke Google Classroom. Saya tutup saja pertemuan kita hari ini. Kembali ke Google Classroom, kerjakan isi refleksi ya, refleksi pembelajaran. Setelah itu kalian kerjakan evaluasi. Ada 2 tugas kalian ya, yang terakhir ya. Pertama kalian isi refleksi pembelajaran di Google Classroom. Kemudian kalian kerjakan latihan soal evaluasi di Google Forms, di link Google Forms yang saya berikan di Google Classroom ya. Nah, itu 2 tugas kalian terakhir. Baik, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi, manfaat kita belajar hari ini, mengapa kita harus belajar mendeskripsikan hikayat? Supaya kita melatih nalar. Tahu nalar? Pikiran. Nah, nalar itu pikiran atau jalan pikiran kita ya, logika. Mengapa sih ini disebut nilai sosial? Cari alasannya apa. Nah, begitu pula kalian di kehidupan sehari-hari nanti. Mengapa ya saya harus belajar? Mengapa ya saya harus mengikuti kegiatan daring misalkan ya? Jadi kan itu kita berpikir, mengapa sih sekarang tidak boleh tatap muka? Nah, kalian berpikir di situ ya. Jadi inilah tujuan kita belajar sekarang, mendeskripsikan supaya kita bisa bernalar, mencari alasan, memilih jalan yang terbaik apa sih? Nah, itu untuk di kehidupan sehari-hari ya. Begitu. Nah, jadi kalian latihan lagi, kalian terampil menulis, terampil untuk mengemukakan pendapat, jangan takut-takut berpendapat ya, begitu ya. Ya, baik. Nah, saya akhiri saja. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dari ucapan saya ya. Dan tolong ingatkan teman-temannya yang belum bisa hadir di Zoom meeting ini untuk pertemuan selanjutnya agar bisa hadir ya. Ingatkan kembali teman-temannya. Banyak yang tidak hadir ini. Ini dari saya lihat ini hanya 16 orang yang bertahan. Dari awalnya tadi 20, mungkin masalah sinyal ya. Tapi aktif saja di Google Classroom, tidak apa-apa. Kalau bagi yang sudah aktif di Zoom ini, berarti ilmu kalian semakin bertambah, ya begitu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Sudah selesai? Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali nanti ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semua. Sama-sama.